Halo para sedulur, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku akan membawakan sebuah kisah kriminal lagi lur. Wah, banyak banget nih kisah kriminal ya. Nah, jadi kasus ini tentang seorang pria yang menyimpan mayat dalam septic tank, kalau kalian tahu, selama 2 tahun. Cukup edan kan? Udah busuk ditambah di dalam septic tank, kok nggak tambah? Ya, so buat kalian wajib menonton video ini biar kalian nih tahu bagaimana kronologi cerita ini, kemudian manfaat atau pembelajaran apa yang bisa diambil. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah lebih baiknya kalian klik tombol subscribe ini terlebih dahulu. Dan sekarang yuk, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke sedulur, semua ini bermula dari seorang pria yang bernama Sunardi. Jadi pada waktu itu Sunardi ini tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan pada saat itu dirinya tinggal bersama istrinya yang berinisial ZM serta satu anak mereka. Nah di situ lur, Sunardi ini bekerja sebagai tukang bangunan dan juga istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Dan pada akhirnya pada tahun 2025 Sunardi berumur 53 tahun. Di situ tidak begitu tahu bagaimana keluarga mereka ini berjalan, namun ternyata setelah lebih dari 20 tahun menjalani pernikahan dan tepatnya pada tahun 2015, Sunardi ini ternyata menikah lagi dengan perempuan yang sudah janda dan serta memiliki anak 2 yang umurnya itu juga sudah dewasa. Istri kedua ini bernama Almaida yang saat itu berusia 51 tahun. Jadi ya Sunardi ini punya 2 istri karena memang istri pertamanya ini tidak diceraikan. Wah, jadi Sunardi ini punya istri 2 lor, apa nggak masuk, mantul loh kayak ya. Dan di situ ya kemudian setelah menikah dengan istri keduanya, Sunardi ini mengajak istri keduanya tadi untuk tinggal di kediaman dia di kawasan Cibarusah ini. Tapi di sini istri pertama dan keduanya tidak tinggal secara bersamaan di rumah yang sama gitu loh. Nah terus lor, istri keduanya nih si Almaida ini ketika awal tinggal bareng Sunardi ini menjalani rumah tangga pada umumnya lah kayak biasa. Namun lama kelamaan ternyata Almaida ini mengetahui sifat asli dari Sunardi. Dan sifat Sunardi ini bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan dalam tanda kutip lah tidak baik, tidak terpuji, karena ini dikarenakan Sunardi ini ternyata kecanduan judi online. Wah, pasti lagi-lagi judi online. Ya makanya gara-gara judi online ini lur, keadaan ekonomi mereka ini menjadi tidak stabil, bahkan bisa dikatakan kurang. Dan ini memunculkan sikap temperamen dari pribadinya Sunardi. Bahkan pada saat itu dia ini sampai tega melakukan KDRT ke Almaida tadi. Nah di sini kita tahu kan bahwa ekonomi mereka ini tidak stabil, makanya Sunardi ini jadi kecanduan hutang. Dan paling gongnya itu adalah Sunardi pernah menjual motor anaknya si Almaida tadi. Dan di situ dia berdalih uangnya nanti akan digunakan untuk usaha nih, untuk modal usaha. Dan selain itu ternyata si Sunardi tadi ini menggadaikan sertifikat milik Almaida di salah satu bank swasta yang ada di daerah sana ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan Almaida. Dan info yang aku kulik ya sejauh ini, tanah yang digadaikan itu digadaikan sejumlah 50 juta rupiah. Terus uangnya buat apa sih mas? Ya sudah jelas dong, uang 50 juta itu dipakai buat foya-foya dan karaoke, dan laki-laki buat modal judi online. Wah nggak waras, kok waras, nggak gendeng. Nah terus lor, ketika si Almaida ini mau balik nama surat tanah ini ke anaknya, di situ Almaida sangat kaget karena loh kok tiba-tiba hilang dulu sertifikatnya, kemana perginya. Makanya dari situ Almaida ini langsung tanyalah ke suaminya kayak, Pak tahu sertifikat tanahnya nggak, kemana sih, kok aku nggak lihat dari tadi. Awal mulanya di situ ya Sunardi mengelak dan tidak mengaku bahwa dia ini yang sudah mengambil dan menggadaikannya. Namun setelah didesak habis-habisan oleh si Almaida tadi, makanya di situ Sunardi mengaku bahwa sertifikat tanahnya ini sudah digadaikan dan uangnya dipakai buat buka usaha. Tapi kan Almaida ini kan sudah tahu dan paham betul bagaimana sifatnya si Sunardi. Makanya di situ dia minta apa ya, dikasih tahu
tahu lah di mana tempat usahanya tadi yang dia bilang. Di situ karena si Sunardi ini tidak bisa menunjukkan, tidak bisa mengasih bukti kepada Almaida, makanya dia mengaku bahwa uang sebesar 50 juta tadi ini sudah habis. Di situ ya terjadi percekcokan, Almaida marah, Sunardi apalagi, sampai akhirnya di situ mereka berdua ini pisah ranjang, lur. Hingga akhirnya pada tahun 2021 Almaida ini memutuskan untuk berpisah dan tinggal di perumahan KSB Desa Sukaragam yang jaraknya sekitar 15 menitan dari rumahnya Sunardi. Tapi lur, meskipun udah pisah, si Almaida ini tetap menuntut Sunardi untuk menebus sertifikat tanahnya yang ada di bank. Kayak ya nggak mungkin direlakan begitu aja lah, masa bisa-bisanya ikhlas 50 juta itu udah banyak banget itu. Dan di situ ya setelah 1 tahun berlalu, Sunardi ini ternyata belum juga menebus sertifikat tanahnya. Makanya pada bulan November 2022 Almaida ini langsung mendatangi Sunardi ke rumahnya untuk meminta sertifikat tanahnya, lur. Dan di situ Sunardi itu kayak bingung, kayak wah gimana, orang aku nggak punya uang, ditagih, aku harus gimana ini. Nah di sini lur, di tengah kebingungannya tadi, karena mereka karena Sunardi ini menyadari bahwa rumahnya ini sepi nih, kayak entah nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pikiran jahat, entah setan mana yang merasuki pikiran Sunardi. Karena pada saat itu Sunardi berpikiran bahwa dia bakal membunuh si Almaida di rumah itu. Ya singkat cerita, Sunardi ini langsung menarik paksa kerudung yang dipakai sama Almaida, langsung dia lepas, kemudian dia cekik sampai meninggal dunia, sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu barulah setelah si Almaida ini meninggal, Sunardi ini mencoba untuk mengecek apakah si Almaida ini sudah mati atau belum. Dan setelah dicek karena dia tadi ternyata sudah mati, di situ Sunardi ini kebingungan. Aduh, mau tak buang kemana? Di situ Sunardi ini tiba-tiba muncullah sebuah ide gila, di mana jasanya Almaida ini akan dibuang ke dalam septic tank yang ada di belakang rumahnya. Di situ ya dia langsung melangsungkan aksinya di malam hari, dan setelah semuanya beres pagi harinya, Sunardi ini biasalah kayak melakukan aktivitas seperti biasa, seperti tidak melakukan apa-apa. Dia tidak takut, tidak khawatir dengan apa yang telah dilakukan tadi malam. Ya selang beberapa waktu lur, anaknya Bu Almaida yang bernama Edi ini kan mesti khawatir dong dengan kondisinya Ibu Almaida, kok udah beberapa hari nggak pulang ke rumah, kemana sih? Di situ Edi langsung mencoba menghampiri rumahnya Pak Sunardi dan bertanya ke Pak Sunardi, Pak, Ibu di sini nggak ya? Soalnya tadi Ibu tuh pamitnya ke sini buat nagih sertifikat. Tapi di situ Pak Sunardi langsung jawab, loh, Bapak ini tidak pernah ketemu loh sama ibumu tuh dari tadi, bisa-bisanya loh. Nah karena mendapatkan jawaban seperti itu, Edi ini langsung pulang tanpa mendapatkan hasil apapun tentang keberadaan ibunya. Dan setelah apa yang dia perbuat loh ya terhadap mantan istrinya yang kedua, Sunardi ini balik lagi ke rumah dan tinggal bersama istri pertamanya di rumah itu, dengan catatan bahwa istri pertama ini tidak tahu bahwa di rumah itu telah terjadi tragedi pembunuhan. Ya singkat cerita, selama menjalani kehidupannya, Sunardi dan istrinya ini selama beberapa hari tinggal di tempat itu kerap kali mengalami gangguan gangguan mistis, yang mana di situ barang-barang rumah yang ada di sana itu tiba jatuh sendiri gitulah. Bahkan mereka ini sampai mendengarkan suara orang ngobrol lur di belakang rumahnya. Dan part paling bikin ngerinya itu adalah mereka berdua ini lur mencium bau melati dan pandan yang berasal dari belakang rumahnya. Padahal di situ nggak ada tanaman pandan ataupun melati di belakang rumahnya, sama sekali tidak ada. Makanya dari hal tersebutlah membuat Sunardi ini ketakutan, dan sampai lur, kalau kalian tahu, Sunardi ini berdoa di atas septic tank dengan harapan arwahnya tenang dan terhindar dari gangguan-gangguan gaib. Apa enggak goblok, kue sing mateni ya pantes wis gangguan we si Sunardi. Nah di sisi lain, keluarga dari Bu Almaida ini makin hari makin cemas dengan keberadaan ibunya karena ya nggak ada kabar sama sekali. Sampai pada akhirnya Edi ini mencoba lah untuk mendatangi lagi rumahnya Pak Sunardi, tapi ya lagi-lagi Pak Sunardi ini mengelak dan tidak menjawab sama sekali, menjawab tentang keberadaannya Bu Almaida. Disitulah Edi ini sebenarnya sejak awal sudah curiga sama Pak Edi, tapi dia tidak bisa bertindak karena ya tidak ada bukti sama sekali. Terus lur, karena Sunardi ini karena sering
sering banget didatengin sama si Edi. Dia ini mulai curiga sama si Edi, kayak wah ini kalau tak diemin begitu aja mesti lama-kelamaan pasti bakal ketahuan nih. Makanya di situ apa ya, Pak Sunardi ini mengirimkan pesan kepada Edi menggunakan HP-nya Bu Almaida, ya intinya itu dari pesannya adalah udah nggak usah cari ibu udah pergi, kamu udah urusin hidup kamu sendiri. Tapi di situ bukannya bikin Edi ini percaya, tapi bikin Edi ini curiga nih, kayak wah ini pasti ada sesuatu hal yang aneh nih, kok bisa-bisanya ibu ngechat seperti itu. Dan sampailah pada saat itu karena mungkin si Edi sudah resah, sudah gelisah, makanya Edi membuat laporan kehilangan ke Polsek Serang Baru. Dan mendapatkan laporan seperti itu, polisi ini langsung mencoba mencari tahu, tapi karena mungkin sangat rimpen sekali, apa ya rimpen itu bahasanya, sangat rahasia sekali, makanya polisi tidak menemukan hasil apa-apa. Nah, karena udah berbulan-bulan gak ada tanda-tanda nih, akhirnya keluarganya Bu Almaida ini pasrah dan tetap menunggu kabar dari Bu Almaida. Nah lur, emang si Pak Sunardi ini kejam banget ya, soalnya setelah membunuh Bu Almaida ternyata dia ini tetap melakukan hal yang sama di kemudian hari. Jadi memang ada korban keduanya. Jadi ceritanya ya pada tahun 2024 nampaknya Sunardi ini masih kecanduan dengan namanya judi online. Dan ya namanya judi online ya, mau bagaimanapun tetap susah biar orang ini tidak kecanduan lagi. Mungkin butuh ditapok biar sadar, tapi ya nggak sadar sih. Makanya dari hal tersebut perekonomian keluarga Pak Sunardi ini makin hari makin memburuk, sampai-sampai semua barang-barangnya yang ada di rumah ini sudah dijual sama Pak Sunardi. Dan ya singkat cerita, karena untuk menutupi utangnya mungkin ya, karena kan utangnya udah banyak, makanya dia mencoba untuk meminjam uang lagi di tempat yang berbeda sebesar 2,7 juta di salah satu koperasi yang ada di daerah itu. Cicilannya itu per bulannya itu sekitar ya 300.000 per bulan lah. Tapi ya karena namanya Pak Sunardi ini tidak punya uang dan tidak bisa membayar cicilannya, makanya pada Januari 2025 hutangnya ini membengkak, yang dari awalnya itu 2,7 juta ini menjadi 4 juta rupiah. Dan di situ karena Pak Sunardi ini nggak bayar-bayar, pihak koperasi itu jengkel sekali dengan Pak Sunardi. Makanya pihak koperasi ini menyuruh salah satu orang untuk menagih Pak Sunardi di rumahnya. Namanya adalah Sri Pujianti. Jadi pada saat itu Sri Pujianti ini ditugaskan untuk menagih hutangnya Pak Sunardi secara langsung. Ya kemudian pada bulan Februari 2025, tepatnya pada siang hari, si Sri Pujianti ini datang ke rumah Bapak Sunardi dengan menggunakan motornya. Dah ya tuh, di situ si Sri tadi mencobalah untuk menagih cicilan, tapi karena Sunardi ini nggak punya uang, dia ini kayak beralasan, Mbak nanti balik lagi ya, aku mau ambil uang dulu. Pokoknya tenang aja, nanti jam 3 sore kamu sini lagi. Dan di situ ya Sri ini percaya aja lah, lalu dia balik ke kantornya lagi. Terus pas sorenya sekitar jam 3 yang sudah dijanjikan tadi, Sri ini balik lagi ke rumahnya Pak Sunardi untuk menagih utangnya. Nah setelah Sri ini balik lagi ke rumahnya Pak Sunardi, di situ apa ya, Sunardi ini masih beralasan lagi gitu loh, kayak nggak mau bayar utangnya. Dan di situ Sri Pujianti ini sangat muak sekali, capek lah kok nggak bayar-bayar. Makanya di situ dia, udah Pak, aku bakal tungguin di sini sampai kamu membayar utangnya. Berarti ini Pak Sunardi, waduh ya iki. Di situ Sunardi nampak kebingungan dan muncullah rencana buruk di pikirannya Pak Sunardi karena dia melihat rumahnya itu sepi. Ya sebenarnya ini hampir sama lah kayak apa yang dia lakukan terhadap Bu Almaida. Nah makanya karena pikiran buruk tersebut, si Pak Sunardi ini mencoba untuk memancing Sri untuk masuk ke rumahnya, untuk masuk ke dalam. Dan setelah masuk barulah Pak Sunardi ini langsung mencekik Sri. Dan di situ awalnya yang Sri mencoba memberontak, tapi karena mungkin tenaganya apa ya, tenaganya kurang, namanya wanita kan. Di situ ya makin lama makin hari makin lama Sri Pujianti ini mengembuskan nafas terakhirnya. Mas terus kok nggak ada yang mau nangi, padahal kan teriak-teriak toh. Iya teriak-teriak, tapi kan posisinya rumahnya itu kan jauh sama tetangga-tetangganya, makanya nggak ada yang mendengar sama sekali.
Dah tuh ya, di situ dia cek apakah si Sri ini sudah meninggal atau belum, dan setelah dicek ini meninggal, kaki dan tangannya tadi diikat dan jasadnya diletakkan di balik kasur yang posisinya tuh ini loh didirikan, jadi diletakkan di belakangnya gitu, didirikan, dan niatnya sih pada malam hari itu akan dibuang ke dalam septic tank seperti sama sebelumnya. Nah terus lur, karena si Bu Sri tadi, Sri Pujianti kan tadi datang dengan sepeda motornya, Pak Sunardi ini takut kalau seandainya nanti ketahuan, makanya di situ motornya Sri Pujianti itu dipindahkan ke parkiran rumah sakit Medirosa yang ada di Cikarang. Setelah itu ya Sunardi langsung balik ke rumahnya. Di sisi lain lur, karena si Sri sampai sore ini belum pulang ke rumah dan nggak bisa dihubungi, akhirnya keluarga ini mencoba untuk menghubungi kantor yang ada di sana, kantor tempat Sri kerja. Kamu tahu Sri kemana nggak, kok sampai jam segini belum pulang-pulang? Rekan kerjanya juga kebingungan nih, karena sejak Sri menagih hutang ke salah satu nasabahnya yaitu Bapak Sunardi, ini belum balik lagi ke kantornya. Makanya pada pukul 18.00 WIB, rekan kerja ini mencoba mendatangi rumah Sunardi dan nanya, "Pak, teman saya di sini nggak ya?" Pak Sunardi menjawab, "Loh, lah Sri tadi udah pulang dari tadi sore." Karena nggak ada bukti apa-apa, ya mereka percaya aja sama si Pak Sunardi meskipun mereka tetap curiga. Dan ya singkat cerita, malamnya karena situasi hilangnya Sri ini menjadi heboh, apalagi di kantornya kan ya, mereka ini mencoba mencari Sri di malam hari. Dan pada pukul 00 WIB, mereka bersama-sama mendatangi rumah PRT tempat tinggal Pak Sunardi untuk menjelaskan nih terkait kecurigaan mereka sama Pak Sunardi. Soalnya kayak gelagatnya ini aneh banget. Mendapatkan laporan seperti itu, akhirnya mereka bersama-sama mendatangi rumah Sunardi beserta Bapak RT yang ada di sana. Dan pas sudah sampai di sana ya, ini kebetulan banget momennya. Jadi Sunardi ini pas lagi mau membuang jasadnya, ini datang nih, langsung lah ditanya, "Kamu tahu Sri nggak? Di mana dia?" Di situ Sunardi gugup banget nih lur, kayak wah, Sri udah pulang dari tadi sore. Pokoknya ngomongnya gugup gitu, makanya tambah curiga lah mereka. Makanya mereka langsung meminta izin untuk coba mengecek langsung ke dalam rumahnya. Langsung aja kan ya, dicek, digeledah satu persatu, dibuka ruangannya. Dan di situ mereka mencurigai salah satu ruangan, karena di situ di dalamnya itu ada semacam kasur yang diberdirikan di dinding. Kayak wah, di belakangnya itu ada apa ya? Makanya di situ mereka langsung mencoba membuka, dan ternyata setelah dibuka kaget semua mereka, karena di situ mereka menemukan tubuh Sri yang sudah kaku. Hal ini tentunya langsung mengundang semua warga untuk melihat kejadian itu, dan jasadnya Sri tadi langsung dipindahkan ke rumah warga lainnya, sedangkan Sunardi ini ditahan biar tidak kabur nih. Dan terus salah satu warganya ini langsung melapor ke pihak kepolisian yang ada di Bekasi. Tanpa berlama-lama, polisi ini langsung datang dan jasadnya itu langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian, dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati yang berlokasi di Jakarta Timur untuk dicek lah. Terus rumahnya tadi langsung dipasang polis line, tahu kan polis line tuh kayak yang garis kuning tuh loh. Dan Sunardi ini dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Memang kasus ini tentunya membuat desa ini menjadi sangat gembar sekali, dan tentunya anak mantan istri yang kedua, anaknya Bu Almaida ini pasti denger dong. Makanya dengan apa ya, karena dengan rasa curiganya anaknya tadi kepada Pak Sunardi, ini dia cepet-cepet ke TKP untuk menyampaikan sebenarnya kemana sih keberadaan Bu Almaida ini, karena kan pada saat itu sudah melapor tapi tidak ketemu. Di situ juga Edi ini mencoba untuk menyampaikan rasa curiganya terhadap Pak Sunardi, karena kan Bu Almaida ini datang ke situ untuk menagih sertifikat tanahnya, tapi dari situ kok nggak balik-balik lagi. Makanya di situ atas laporan tersebut polisi langsung menginterogasi lagi nih si Sunardi, "Kamu tahu Bu Almaida nggak?" Nah di situ ya karena si Sunardi ini sudah merasa terpojok ya, udah tertangkap basah lah, makanya dia pasrah aja, langsung dia mengakui bahwa memang dia ini pelaku dari hilangnya Bu Almaida. Di situ juga Pak Sunardi menunjukkan nih di mana jasadnya Bu Almaida ini dibuang. Atas pengakuan tersebut, polisi langsung mencoba mengecek dan membuka septic tank yang ada di belakang rumahnya Pak Sunardi, dan ternyata pas dibuka memang betul ditemukan kerangka yang menggunakan pakaian, dan pakaian tersebut adalah pakaian terakhir
Bu Almaida ini ketemu sama si Edi. Makanya ya singkat cerita, kerangka tersebut langsung dibawalah oleh pihak kepolisian untuk dicek apakah memang benar itu adalah jasanya Bu Almaida atau bukan. Dan pas sudah dicek, ternyata memang betul, memang kerangka itu adalah kerangkanya Bu Almaida. Di situ ya keluarganya Bu Almaida, anaknya, ibu bapaknya pasti shock banget dan histeris mendengar hal tersebut. Kok bisa berakhir seperti ini gitu loh. Makanya di situ dengan apa yang terjadi, Sunardi ini terancam dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Tapi ya sampai detik ini belum ditemukan putusan atau hukuman apa nih yang pantas dikenakan pada Pak Sunardi. Dan buat kalian yang tahu bagaimana putusan Sunardi ini bisa tulis di kolom komentar ya. Dari cerita-cerita yang aku sampaikan, harapannya sih semoga Sunardi ini bisa dihukum secara adil atas perbuatannya. Dan buat para korban, yuk kita doakan semoga segala dosanya dihapuskan dan hidupnya ini bisa tenang di alam sana. Ya kurang lebih seperti itu sedulur cerita mengenai kisahnya jahatnya Pak Sunardi. Ya, buat kalian terima kasih yang sudah menonton video ini sampai sejauh ini. Gua doakan kalian sehat semua. Dan sekali lagi nih, aku ingetin kepada kalian, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya atau cerita-cerita menarik lainnya. So, aku Mas Sopet pamit undur diri dan see you.